بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala memberitahu kepada kita ciri-ciri mereka yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang beriman. Ada pula orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, yaitu orang kafir. Dan kemudian ada orang yang mengaku beriman, tetapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Di mana mereka itu apabila diingatkan untuk beriman kepada Allah Ta'ala, mereka menolaknya dan menganggap bahwa beriman itu adalah perbuatannya orang yang bodoh. Apa yang terjadi? Dan mereka pula apabila mereka itu bertemu dengan tokoh-tokoh mereka yang Allah Ta'ala katakan sebagai syayatin, mereka mengaku bahwa mereka masih dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa bahwa perbuatan mereka itu berhasil mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermainkan orang beriman. Allah Ta'ala jawab pada ayat 15 dari surat Al-Baqarah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala akan mempermainkan mereka. Allah Ta'ala mempermainkan mereka. Mempermainkan itu artinya kalau kita mempermainkan orang itu kita jadikan dia berbuat berguna, bermanfaat, tapi tidak ada gunanya. Kalau kita mempermainkan orang, kita jadikan dia itu merasa, menganggap bahwa dirinya sudah berbuat berguna untuk dirinya, tapi tidak. Mempermainkan namanya. Begitu ya. Allah Ta'ala juga begitu. Allah Ta'ala menjadikan orang munafik itu yakin dengan perbuatan mereka yang menipu Allah Ta'ala, menipu orang beriman, padahal mereka itulah yang ditipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka itu dibiarkan terombang-ambing, gitu ya, di dalam tindakan mereka yang tughyan, gitu ya, melampaui batas itu ya'mahun. Mereka merasa bahwa perbuatan itu benar, baik, berguna untuk mereka. Padahal gitu ya, Allah Ta'ala memberitahu ayat 16 surah Al-Baqarah, ulaika alladziina ishtaru dhalalah bil huda. Mereka itu membeli kesesatan, bayangkan, membeli kesesatan dengan bil huda, bayangkan. Kalau kita misalnya di sini ada orang, kita beri uang 100.000 misalnya, lalu dia ketemu orang lain yang punya uang 1.000 rupiah misalnya, lalu dia tukarkan. Saya senang dengan uangmu 1.000 rupiah itu. Mau Anda tukar? Ya mau. Nah, bayangkan, apa orang semacam ini kita anggap orang pandai. Nah, dia punya uang 100.000, lalu dia ketemu orang punya uang 1.000 rupiah. Lalu dia berkata, apa saya boleh menukarkan 100.000 dengan 1.000? Ya boleh, katanya orangnya. Gitu ya. Coba orang seperti Anda ini banyak, saya bersyukur.
Kalau ada lagi saya mau tukar. Nah, Anda punya lagi 100.000? Ada. Kalau mau saya tukarkan dengan uang saya yang 1.000 rupiah ini. Begitu ya. Itu di dunia. Ini mereka oleh Allah Ta'ala diberi petunjuk yang itu keselamatan di akhirat nanti. Ditukar ke petunjuk tadi dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidaklah menguntungkan perdagangan mereka itu, dan tentunya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini Allah Ta'ala gambarkan pada surat Al-Hajj ayat 11. Karena mereka ini orang yang waktu mereka masuk Islam, mereka melihat dalam Islam ini ada kebaikannya, tapi mereka juga melihat kerugian dari Islam ini. Sehingga kalau perlu, kalau Islam mengaku sebagai orang Muslim menguntungkan, ya mereka mengaku sebagai orang Muslim. Kalau mengaku sebagai orang kafir menguntungkan, ya mereka mengaku sebagai orang kafir. Nah, pada surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nas man ya'budu ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah Ta'ala berbolak-balik begini. Fa in asabahu khair itma'an nabi. Kalau mereka merasakan kenikmatan dari Islam, itma'an nabi. Mereka tenang mengaku sebagai orang Muslim. Wa in asabatu fitnah, tapi kalau kena fitnah, cobaan, ujian karena mengaku sebagai orang Islam, inqalaba ala wajhihi, berbalik saja mengaku sebagai orang kafir, bukan sebagai orang Islam. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, itu adalah kerugian yang nyata sekali. Begitu ya. Ini harus kita sadari bahwa segala kerugian yang mungkin kita rasakan waktu kita bela Islam tidak sebanding dengan keselamatan yang kita dapatkan nanti di akhirat. Oleh karenanya, ini bahayanya. Kalau kita tidak sepenuhnya masuk Islam dengan kafah, kita tidak bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Akibatnya, ya seperti yang diceritakan tadi, ketenangan itu akan kita rasakan apabila kita masuk Islam ini dengan sempurna, kafah. Nah, mari kita sekarang masuk ayat 17 dari surat Al-Baqarah. Allah telah menggambarkan kepada kita bagaimana ya orang kok bisa mengaku beriman, mengaku kafir. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalidhi istawqada nar. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang sudah menyalakan api. Nah, istawqada nar artinya mereka sudah mulai menyalakan api petunjuk dalam dada mereka. Falamma adha'at ma haulahu, menerangi sekitarnya. Karena mereka mengaku beriman, merasakan iman, mereka sempat merasakan cahaya Islam. Zahaballahu binurihim, Allah Ta'ala hilangkan cahaya tadi. Wa tarakum fi dhulumat la yubsirun. Allah telah membiarkan mereka ini dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Pada mulanya mereka sempat melihat cahaya Islam, tapi kemudian cahaya itu oleh Allah Ta'ala sendiri gitu ya, dimatikan. Mengapa? Karena meskipun mereka itu berada pada cahaya Allah Ta'ala, mereka itu sebenarnya tidak melihat cahaya Allah Ta'ala. Mereka tidak melihat cahaya Allah Ta'ala itu sebagai sesuatu yang bermanfaat ya, kecuali sekedar melindungi dunia mereka gitu ya. Mereka itu tidak melihat cahaya Allah Ta'ala gitu ya, sebagai sesuatu yang bermanfaat, manfaat di dunia, manfaat di akhirat, kecuali sekedar ya sebagai pelindung di dunia mereka, dunia ini saja sekarang. Loh, Allah Ta'ala tidak terima cahaya ini milik saya berikan kepada kamu, gunakan untuk menyembah saya, setia kepada saya. Tiba-tiba untuk sekedar melindungi diri mereka dari kerugian dunia ini. Oh tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak mau ada seseorang yang bersikap semacam itu. Maka saat di dunia ini saja mereka gitu ya, sudah tidak bisa melihat cahaya Allah Ta'ala karena cahaya sudah ditarik oleh Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti orang-orang semacam ini yang Allah Ta'ala katakan sebagai orang munafik. Kata-kata munafik belum ada dalam surat Al-Baqarah. Nanti pada surat At-Taubah, surat Al-Baqarah baru dimunculkan kata munafik.
Pada surat Al-Baqarah belum ada, hanya sekedar ciri-cirinya saja. Nanti pada surat Al-Munafiqun ayat 3 gitu ya, mereka minta gitu ya, kepada orang beriman cahaya di akhirat nanti. Naktabis min nurikum. Nah, orang beriman itu cahayanya ada yang hanya menyinari kaki mereka saja, ada yang cahayanya sampai bisa menyinari sampai Yaman. Dari kuatnya cahaya mereka, dari hebatnya cahaya mereka, macam-macam cahaya orang beriman. Orang munafik melihat orang beriman bercahaya, saya minta cahayanya. Oh, tidak ada. Kamu lihat belakang, kamu lihat di belakangmu ada pintu. Ternyata di balik pintu itu ada neraka. Nah, itulah istihza dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu ya? Bagaimana cahaya itu bisa hilang di dunia ini? Allah Ta'ala jawab surah Al-Munafiqun ayat 3. Dzalika bi annahum amanu. Sudah beriman mereka itu. Semua kafaru, lalu kafir. Oh, Allah Ta'ala mau dipermainkan. Diberi petunjuk kemudian kafir. Tidak semua orang saya beri petunjuk, kata Allah Ta'ala. Kamu saya beri petunjuk, tiba-tiba kamu menolaknya. Perlu ada hukuman. Fatubi ala qulubihim, ditutup hatinya, fahum la yafqahun, selamanya tidak bisa paham mereka. Gitu ya. Ayat 18, mereka itu sumun bukmun aumiyun fahum la yarjiun. Mereka itu tuli tidak bisa mendengar kebenaran. Bukmun tidak pula bisa mengucapkan kebenaran. Aumiyun tidak pula bisa melihat kebenaran. Tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mengucapkan kebenaran, dan tidak pula bisa melihat kebenaran. Dia melihat kebenaran, tapi dia tidak melihat itu sebagai kebenaran. Dia itu barang benar. Dia lihat itu barang benar. Matanya mengatakan barang itu benar, dimasukkan dalam otaknya. Hatinya bilang ini tidak benar. Nah, buat apa? Ya, matanya sudah melihat ini barang benar. Nah, orang otaknya menjawab, tapi hatinya bilang ini barang salah. Nah, dia bilang ini barang salah. Nah, setelah matanya melihat barang ini benar, yang mengatakan otaknya, tapi hatinya bilang ini barang salah. Nah, telinganya mendengar, tapi didengar masuk pada gendang telinganya, tetapi tidak sampai pada hatinya. Nah, dan pada akhirnya dia tidak perlu mengucapkan kebenaran, dia tidak tertarik dengan kebenaran. Dia tidak tertarik dengan kebenaran, tidak usah dia ucapkan. Waktu dia melihat ada kebatilan, dia biarkan. Nah, ini cocok saya. Malah dia mengatakan, nah, ini cocok saya. Dengan kebatilan ini saya cocok. Padahal dia mengaku sebagai orang beriman. Tetapi apapun yang muncul dari Islam dia salahkan. Dia mengaku sebagai orang beriman, tapi apapun yang muncul dari Islam dia salahkan. Dia mengaku sebagai orang beriman, tapi apapun yang muncul dari Islam dia salahkan. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 179, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wa ins. Kami menciptakan untuk neraka itu jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati mereka, tapi tidak bisa memahami. Hatinya tidak berguna untuk memahami apapun. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Punya mata tidak bisa melihat. Walahum adzan la yasma'una biha. Punya telinga tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti an'am. Seperti an'am. Gitu ya. An'am itu sapi, onta, kambing. Gitu. Apa bisa gitu ya, kita disuruh melatih misalnya ada seorang yang biasa melatih anjing untuk suatu tugas, lalu diberi kambing misalnya. Begitu ya, misalnya ada anjing dilatih untuk mencari narkoba, gitu ya, diganti kambing, ganti kambing. Mau orangnya ya tidak mau, tidak bisa. Anjing mampu mencium narkoba, mampu begini, ganti kambing tidak bisa. Oh begitu ya, ya sudah ganti sapi lebih besar, ya sama saja tidak bisa. Ya sudah ganti onta, sama tidak bisa lah. Balhum adhal, lebih sesat dari hewan itu semua. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai dari mengambil manfaat dari petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Lalai mereka, yang seharusnya mereka mampu mengambil petunjuk itu tidak diambil. Lalai mereka. Ghafilun. Baik, ayat 19 ini juga permisalan. Au qasayyibin minas sama', ada hujan dari langit, fihi zulumat, gelap,
Zulumat bukan zulum, zulumat gelap, dari semua arah gelap. Wa ra'd, gitu ya, ada petir. Wa barq, gitu ya, ada kilat. Ra'd suaranya, barq cahayanya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adani, mereka letakkan tangan mereka pada telinga mereka. Kenapa? Gitu ya, minas sawa'iq, karena suara petir yang begitu keras. Ya, kenapa? Hadzarul maut, karena takut mati mereka. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggambarkan hujan itu seperti Islam. Berguna sekali Islam ini. Tetapi mereka orang munafik itu fi zulumat, dalam kegelapan. Sehingga dia melihat kalau ada petir, halilintar, yaitu isinya Islam, isinya Al-Quran. Setiap kali ada ayat turun, mereka menganggap bahwa itu ancaman buat mereka. Orang kafir itu yang mengaku beriman tadi, mereka melihat bahwa Islam itu adalah ancaman. Setiap kali turun ayat Al-Quran, buat mereka itu ancaman. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang munafik itu menganggap bahwa setiap kali ayat Al-Quran turun itu untuk mereka. Humul adu fahdharhum qatalahumullah fa anna yufakun. Mereka itu musuhnya Allah Ta'ala. Hati-hati kata Allah Ta'ala. Fa anna yufakun. Bagaimana mereka bisa ditipu? Mereka menganggap bahwa setiap kali ayat turun, kalau orang beriman mendengar Al-Quran turun, senang mereka, karena mereka perlu kebaikan dari Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu misalnya menunjukkan kesalahan mereka, tidak apa-apa, yang penting saya ditunjukkan yang benar. Orang munafik tidak. Orang munafik tidak, karena kesalahannya orang munafik dan orang beriman lain. Orang beriman tidak sengaja berbuat salah, orang munafik sengaja berbuat salah. Dia khawatir kalau Al-Quran membuka aib mereka. Mereka khawatir kalau Al-Quran membuka aib mereka, dan sudah terbuka. Nanti pada surat Bara'ah, surat Taubah, Allah telah mengatakan wa minhum, diulang-ulang. Dan di antara mereka itu ada yang begini, dan di antara mereka tidak disebutkan namanya. Wa minhum, dibongkar satu persatu. Allah telah seperti membongkar sampah. Tong sampah dibongkar kotor, dibongkar tambah dalam kotor. Nanti di surat At-Taubah Allah telah membongkar seluruh kejelekan orang munafik. Makanya mereka meletakkan tangan mereka di telinga mereka, karena setiap Al-Quran turun bagaikan suatu ancaman buat mereka. Mereka ketakutan. Hadzarul maut, padahal Allah Ta'ala wallahu muhitun bil kafirin. Allah Ta'ala itu sudah menguasai mereka. Allah Ta'ala sudah menguasai mereka. Artinya segala perbuatan mereka, melindungi diri mereka dari ancaman-ancaman itu bukan suatu keselamatan. Keselamatan itu kalau mereka kembali mentaati Allah Ta'ala, itu keselamatan. Bukan meletakkan tangan pada telinga. Keselamatan itu dengarkan apa isinya, kerjakan apa perintahnya, jauhi apa larangannya. Itu keselamatan. Hasilnya ketenangan, bukan lalu menutup telinga sebagai ancaman. Sama dengan orang misalnya dikejar polisi, dor dia tutup telinganya begini. Polisinya mendekati, dia ditangkap. Sudah, kamu ikut saya saja. Begitu ya, tidak ada gunanya tindakannya dia menutup tangan pada telinganya. Di mana ayat 20? Yakadul barqu yakhtafu absarum, hampir saja al-barq, kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyafi. Setiap kali Islam itu menguntungkan mereka, setiap kali Islam itu menguntungkan mereka, ya mereka mengaku sebagai orang beriman. Nah, sekarang waktunya kita mengaku sebagai orang muslim. Nah, jadilah orang muslim, karena sekarang kita mengaku sebagai orang muslim itu aman, mengaku sebagai orang muslim dia. Wa iza adlama, kalau Islam tidak menguntungkan, gitu ya, qamu, berhenti sebentar dia. Nah, kalau dia melihat Islam itu menguntungkan dia, ya dia mengaku sebagai orang Islam. Gitu. Mungkin sholat tarawih bersama, sholat id bersama, nah, mengaku sebagai orang beriman. Tapi saat Islam itu mulai mengajak, ayo berjuang membela Islam, jangan, Anda jangan rame-rame, Anda jangan terlalu menunjukkan Islam, biasa saja. Jadi sudah sholat di masjid, baca Al-Quran, tidak usah ditunjukkan Islam itu hebat, biasa saja. Nah, gitu ya. Anda boleh sholat di masjid, ya sudah, tidak usah terlalu ditunjukkan Islam itu kehebatannya. Nah, mereka takut mengaku sebagai orang Islam yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Sumun, bukmun, umyun, fahum
la yarji'un. Mereka itu gitu ya, mereka itu tidak bisa mendengar gitu ya, karena Allah Ta'ala gitu ya, mereka tidak bisa mendengar gitu ya, lalu tidak bisa berbicara kebenaran, tidak bisa melihat, umyun, tidak bisa melihat kebenaran, fahum la yarji'un, selamanya mereka tidak bisa kembali kepada petunjuk. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kalau mau saat itu pula Allah Ta'ala menjadikan mereka tuli, menjadikan mereka tidak bisa melihat saat itu pula. Begitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Di sini perlu dibedakan antara ayat 19 dan ayat 20. Ayat 19 masih ragu-ragu dia. Begitu ya, ayat 19 itu Allah Ta'ala menggambarkan orang munafik itu masih ragu-ragu dia. Gitu ya, dia melihat Islam, gitu ya, yang Islam itu memang, gitu ya, ada petir, ada ini, gitu ya. Dia masih menutupi telinganya baik. Tetapi pada ayat 20, gitu ya, pada ayat 20, gitu ya, Allah, orang di sini mereka sudah tidak bisa lagi beriman, la yarji'un. Kalau ayat 19 masih ada kemungkinan mereka menjadi orang beriman. Ayat 20 sudah tidak bisa lagi. Gitu ya, ada orang munafik yang masih mungkin bisa kembali sebagai orang beriman. Tapi ayat 20 sudah tidak bisa. Ini peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita. Kita perlu berhati-hati, gitu ya, perlu berhati-hati dari potensi, gitu ya, dari potensi menjadi orang semacam ini, gitu ya. Karena semakin seseorang itu ragu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia semakin dekat pada kekafiran. Semakin yakin pada Allah Ta'ala, semakin beriman dia. Nah, semakin dia beriman, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai seseorang itu karena dia mengikuti hawa nafsunya, dia mulai ragu-ragu pada Allah Ta'ala. Gitu ya, dia ragu-ragu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengancam, hati-hati loh ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba ragu pada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala bisa mematikan fungsi itu. Jangan coba-coba ragu pada Allah Ta'ala. Nanti kalian bisa tidak sengaja melawan Allah Ta'ala dan kemampuan untuk mendengar, melihat, mengucapkan kebenaran hilang. Hati-hati. Begitu ya. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, gitu ya, kita perlu sadar bahwa itu adalah suatu kenikmatan yang besar sekali. Kita dijadikan sebagai orang Islam itu sebagai suatu kenikmatan yang besar. Oleh karenanya kita wajib mengembangkannya. Tidak bisa iman kita waktu umur 10 tahun sama dengan 20 tahun, 20 tahun sama dengan 40 tahun, 40 tahun sama dengan ya tidak bisa dong. Harus dikembangkan. Tidak sama. Masa imannya usia bertambah imannya tetap, ya tidak boleh. Usia bertambah itu artinya ilmunya bertambah, artinya keyakinannya bertambah, gitu, supaya bisa menjadi orang yang memimpin orang-orang beriman. Bukan sama saja, tidak benar. Harus dia bisa lebih baik dari sebelumnya. Begitu ya. Jangan sampai, nah ini lebih bahaya lagi. Jangan sampai kita masuk agama ini karena tidak ada perbaikan, lalu tiba-tiba di tengah-tengah jalan kita mau kecewa, kok begini ya agama ini ya, kok merugikan saya ya lah. Mulai kita menjauhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Baik, selanjutkan ayat 21. Ini obatnya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang beriman, kata Allah Ta'ala, sembahlah Allah Ta'ala, gitu ya. Siapa? Rabbakum, Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Gitu ya, Allah Ta'ala menciptakan kita dan menciptakan orang tua kita. Baik, kata-kata abadah artinya ketundukan. At-tariq al-mu'abbad, at-tariq al-mu'abbad itu artinya jalan yang sudah ditundukkan supaya bisa kita lewati. Artinya, wahai manusia, kata Allah Ta'ala, tundukkan diri kalian kepada Allah Ta'ala, karena Dia yang menjadikan kita
dan menjadikan orang sebelum kita. Artinya kita itu sekarang tidak tiba-tiba ada, karena ada orang tua kita. Lah orang tua kita itu kata Allah Ta'ala itu juga saya yang buat, kata Allah Ta'ala, bukan hanya kalian. Kalian itu bukan dikirim dari langit pakai payung turun di sebuah pulau, bukan. Itu tentara itu. Nah, kalau kalian tidak begitu, ada orang tua punya orang tua sudah ribuan tahun, itu semua yang buat saya, kata Allah Ta'ala. Kalian tidak tiba-tiba, kalian tidak baca sejarah Pak, bahwa manusia itu sebelum kalian ada, itu yang buat saya, kata Allah Ta'ala. Yang buat saya, oleh karenanya kalian harus menyembah saya. Lihat ya, harus menyembah saya, menundukkan diri kalian kepada saya. Nah, untuk apa? La'allakum tattaqun. Ada ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Lah, menyembah untuk apa? Menyembah untuk takwa. Jadi ada kata-kata ibadah takwa. Ada kata-kata kami tidak menciptakan manusia untuk menyembah, tunduk kepada saya. Tunduk itu apa? Tunduk itu bentuknya ketakwaan. Tunduk itu bentuknya ketakwaan. Ketakwaan itu sendiri apa? Ketakwaan itu yang dari kata-kata waqa. Waqa itu artinya perlindungan. Wiqayah. Wiqayah itu artinya perlindungan. Apa kaitannya kata-kata waqa ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang sudah kita jelaskan, saya jelaskan pada ayat 2 dari surat Al-Baqarah ini. Yang banyak sekali saya jelaskan, bisa dilihat pada video sebelumnya, gitu ya. Yang kesimpulannya bahwa takwa adalah segala usaha dari seorang hamba sekecil apapun untuk menghindarkan dirinya dari kemurkaan Allah Ta'ala. Gitu ya. Takwa itu segala usaha dari seorang hamba sekecil apapun untuk menghindarkan dirinya dari kemurkaan Allah Ta'ala. Misalnya begini, misalnya kasih contoh, ada orang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah dia, lalu ada orang yang membantu menampungnya. Nah, tentunya orang tadi berusaha untuk bersikap lemah lembut kepada orang tersebut. Dia kerjakan segala perbuatan yang disukai orang itu, ya, agar orang itu ridho. Dia tinggalkan segala perbuatan yang membuat orang itu marah. Nah, ini contohnya, itu takwa, yaitu mengerjakan segala perbuatan yang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hindari juga segala perbuatan yang membuat Allah Ta'ala murka. Ini namanya takwa. Artinya seluruh ibadah kita kerjakan untuk membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita. Nah, itu namanya takwa. Allah Ta'ala mengatakan, kami tidak menciptakan kalian kecuali untuk beribadah. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala agar kalian itu bertakwa. Lah, hasil dari ibadah itu konkretnya takwa. Hasil dari ibadah konkretnya takwa. Hasil dari ibadah itu konkretnya adalah takwa. Contoh perbuatan, ya, saya contoh perbuatan yang syarat, gitu ya, yang syarat yang benar-benar terisi dengan takwa adalah berpuasa. Di mana ada sebuah hadis qudsi, gitu ya, yang berbunyi, gitu ya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua perbuatannya manusia buat dia kecuali siyam. Fa innahu li, itu untuk saya. Wa ana jazibihi, saya secara pribadi yang membalasnya. Nah, berpuasa itu untuk saya, kata Allah Ta'ala, dan saya secara pribadi yang menentukan nilai dari puasa seseorang. Nah, mengapa? Kalau orang itu sudah berpuasa, dia meninggalkan dirinya, tidak menjadi dirinya lagi dia. Karena dia biasanya bisa melampiaskan nafsunya dia. Tapi waktu dia puasa, dia tinggalkan. Nabi berkata, gitu ya, siapa yang berpuasa, gitu ya, man shoma wa lam yada' qaula zur wal amal bih. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qaula zur, ucapan yang tidak ada gunanya, wal amal bih, dan perbuatan yang tidak ada gunanya, falaisa lillahi hajah, Allah Ta'ala tidak butuh min an yada'a ta'amah wa syarabah, dengan usahanya meninggalkan makan dan minum. Lah, berkorban dia meninggalkan makan dan minum, meninggalkan hubungan dengan istrinya, meninggalkan ucapan-ucapan yang biasanya dia nikmati. Nah, itu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ditujukan untuk kalian berpuasa seperti orang sebelum kalian juga begitu. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Nah,
latihan. Orang berlatih bertakwa, menikmati rasanya takwa itu bagaimana sih? Puasa. Gitu ya. Berpuasa itulah baru dia merasakan. Gitu ya, rasanya takwa. Lalu takwa itu punya tujuan, punya manfaat, punya hasil. Tujuan, manfaat, hasil. Ini perlu diperhatikan ini. Tujuan, manfaat, hasil. Tujuan, manfaat, hasil. Saya kasih contoh ya. Misalnya, ada seorang anak keluar dari rumahnya. Mau kemana? Mau ke sekolah. Tujuannya ke sekolah. Manfaatnya, belajar supaya dapat ilmu. Hasilnya dapat ijazah. Tujuan saya ke sekolah, mau belajar. Manfaatnya dapat ilmu. Hasilnya ijazah. Sudah dapat ijazah, ini orang yang kedua. Anda mau kemana? Mau kerja saya. Manfaatnya dapat uang. Kalau sudah dapat uang, hasilnya saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Itu hasilnya. Tujuan saya keluar dari rumah itu mau ke kantor, mau ke toko, ada kerjaan saya. Untuk apa ya? Mengumpulkan uang, manfaatnya dapat uang saya. Hasilnya saya bisa menutupi kebutuhan saya. Ada tujuan, ada manfaat, ada hasil. Baik, tujuannya takwa apa? Tujuannya takwa pertama agar kita selamat. Al-Baqarah 189, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala agar kita itu selamat dari azabnya. Takutlah kepada Allah Ta'ala agar kita itu selamat dari azabnya. Jangankan antara manusia dan Allah Ta'ala, manusia dengan manusia yang sudah saya tadi katakan, seorang yang berbuat baik kepada seorang yang memberinya pekerjaan agar dia tetap di situ, tetap di rumah situ. Seorang kerja pada seseorang, dia baik pada jarakannya supaya dia dipecat. Ada kepentingan. Lah kita dengan Allah juga ada kepentingan. Kita taat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari murkanya. Lalu tujuan yang kedua, agar kita bersyukur. Ali Imran 123, fattaqullah la'allakum tashkurun. Takutlah pada Allah Ta'ala. Kalian takut pada Allah Ta'ala agar kalian itu bersyukur. Gitu ya. Artinya petunjuk yang kita dapatkan mahal nilainya. Lah, kalian tuh ngerti apa enggak kata Allah Ta'ala? Petunjuk yang saya berikan pada kalian itu mahal. Dan semua orang saya beri petunjuk. Makanya jangan melawan saya, taati saya kata Allah Ta'ala. Orang kafir itu minta petunjuk, perlu petunjuk, tidak saya kasih, kalian saya kasih. Kok kalian tiba-tiba menyia-nyiakan petunjuk yang saya berikan? Nah, begitu ya, jangan. Bersyukurlah dengan mentaati Allah Ta'ala, dengan menjauhi larangannya, itu namanya takwa. Gitu ya. Lalu yang ketiga, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surat Al-Hujurat ayat 10, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah pada Allah Ta'ala agar dirahmati kalian itu, agar kita dirahmati itu diselamatkan dari segala perbuatan yang membuat kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dirahmati itu artinya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari segala perbuatan yang membuat kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu namanya dirahmati. Dirahmati itu artinya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari segala perbuatan yang membuat Allah Ta'ala murka. Kita dijaga. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang membuat Allah Ta'ala murka. Makanya kata Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfirana wa tarhamna. Wa illam taghfirana wa tarhamna. Kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan merahmati kami, artinya jangan sampai kamu biarkan kami ini selalu berulang membuat kemurkaan ya Allah. Jangan sampai kami melakukan perbuatan yang mengundang murkamu. Nah, itu rahmat namanya. Gitu ya, itu rahmat namanya. Nah, baik. Kesimpulannya dari ketiga tujuan tadi. Ketiga tujuan tadi itu sebuah reaksi tanggap dari seorang hamba kepada Allah Ta'ala, gitu ya, atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepadanya. Ditanggapi oleh Allah Ta'ala apa? Dengan rasa kasih sayang. Orang beriman itu dia mengerti nilainya petunjuk. Orang beriman dia mengerti nilainya petunjuk. Bersyukur dia meminta kepada Allah Ta'ala melakukan segala perbuatan agar Allah Ta'ala mencintai dia, merahmati dia. Allah Ta'ala dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dia dari segala hal yang membuat dirinya binasa.
Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas berkata, saat Rasulullah bersama saya, Nabi bersabda, ya gulam, wahai gulam, masih anak dia, ihfadillah yahfazka, kamu jaga hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali mengerjakan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Ta'ala. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah hubunganmu dengan Allah Ta'ala, jangan sampai maksiat. Tajidhu tujahak, kamu dapati gitu ya, Allah Ta'ala di depanmu. Nah, artinya Allah Ta'ala menjadi perlindungmu dari segala hal yang menimpamu. Nah, begitu ya. Baik, kalau takwa itu punya tujuan, takwa juga punya manfaat. Manfaatnya ada dua. Pertama, gitu ya, Allah Ta'ala bersama orang bertakwa. Pada surah Al-Baqarah 194, wattaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Bertakwalah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersama orang bertakwa. Lihat Nabi SAW, lihat Nabi Musa dulu. Nabi Musa berkata, waktu dia diberitahu oleh kaumnya, inna lamudrakun, kami pasti digapai oleh Fir'aun. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah Ta'ala bersama saya, dia ngasih petunjuk. Lalu Nabi SAW waktu bersembunyi di gua, waktu orang kafir Quraisy mendekati gua tadi, kata Abu Bakar, Rasulullah, ini kalau orang Quraisy melihat ke bawah, lihat kaki kita, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, kamu jangan khawatir, Allah Ta'ala bersama kita. Kita itu bukan mau kondangan, gitu ya, kita bukan mau resepsi, kita tuh bukan mau berangkat, gitu ya, lihat bola ini lah, ini mau bela Allah Ta'ala lah. Kalau tidak dibantu lah, kembali ke Mekah saja. Kita itu bukan main-main berangkat itu, kita ini mau bela Allah Ta'ala, gitu ya, mau bela Allah Ta'ala, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama kita, gitu ya, jangan khawatir. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi ilmu kepada orang bertakwa. Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ngajari kalian. Kita tuh jadi pinter karena takut pada Allah Ta'ala, kita tuh dijadikan pinter ya. In tattaqullah, ayat lain mengatakan yaj'al lakum furqana. Kalau kita itu takwa pada Allah Ta'ala, takut, kita diberi furqan, kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu manfaatnya takwa. Jangan sampai kita tidak tahu barang salah membinasakan kita. Allah Ta'ala memberi kepada kita yang takut pada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala ngajari kalian ilmu yang memberi kita keselamatan. Itu manfaatnya. Dua. Pertama, Allah Ta'ala selalu bersama kita, melindungi kita. Dan yang kedua, Allah Ta'ala ngajari kita. Lalu hasilnya apa? Nah, sekarang hasilnya apa? Hasilnya ada dua, di dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat. Hasil dari ketakwaan itu dunia, akhirat. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Baik. Kalau yang di dunia apa? Surat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala, diberi pertama makhraj, jalan keluar pertama. Kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Artinya ilmu kita untuk menggapai rezeki dari mana? Oh, Allah Ta'ala mengatakan saya bisa ngasih rezeki dari mana-mana. Rezeki punya saya, rezeki itu punya saya, kata Allah Ta'ala. Kamu melawan saya kok minta rezeki? Kamu taati dulu, takut pada saya, nanti saya kasih rezeki. Caranya gampang, di mana-mana rezeki saya, kata Allah Ta'ala. Di mana-mana bisa saya datangkan rezeki tadi dalam sekejap. Dan yang ketiga, gitu ya, nanti ada nanti ada lagi jalannya. Lalu pada ayat 4 tidak cukup dua tadi. Pada ayat 4, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, siapa yang takwa pada Allah Ta'ala, urusannya gampang. Nah, urusannya gampang, tidak perlu makhraja. Makhraja itu kan kalau ada kesulitan, ada makhraja. Ini tidak pakai makhraja, gampang. Semua urusan gampang. Nah, semua urusan gampang, tidak pakai makhraja. Tadi itu kan kebetulan ada kesulitan, baik makhraja, jalan keluar. Sekarang tidak. Nah, gitu ya. Semua urusannya jadi gampang. Itu di dunia. Lalu di akhirat dosanya diampuni,
dan pahala dilipat gandakan Allah Ta'ala. Ayat 5 pada surat At-Talaq, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajruh. Siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, dihapuskan dosa-dosanya dan ditambah pahalanya, diperbesar pahalanya. Perbuatannya kecil tapi besar pahalanya. Kenapa loh? Kok enak Allah Ta'ala begitu? Ya memang kasih pahala Allah Ta'ala. Yang kasih pahala itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya otoritas untuk memperbesar amal soleh, itu ya, pahala dari amal soleh yang sudah kita kerjakan. Nah, baik. Lalu setelah orang itu oleh Allah Ta'ala diberi makhraja, diberi rezeki, gitu ya, digampangkan, kemudian insya Allah nanti di akhirat Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Di dunia apa hasilnya? Ini hasil, ini finalnya. Hasil dari ketakwaan itu adalah pertama, tawakal kepada Allah Ta'ala. Masih pada surat yang sama, pada akhir ayat 3 surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal, cukup Allah Ta'ala buat dia. Artinya misalnya begini, seseorang itu setelah dia takut pada Allah Ta'ala, ya, saat dia menghadapi suatu masalah, ya, dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan maksiat, bisa. Dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan maksiat, tapi dia tetap, gitu ya, konsisten di jalan Allah Ta'ala. Karena takutnya pada Allah Ta'ala, dikasih jalan keluar dia. Dikasih jalan keluar, diberi kemudahan, dikasih rezeki dari yang dia tidak sangka. Dia berkesimpulan, oh kalau begitu, mulai saat ini segala urusan yang saya hadapi akan saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena saya pernah mengalami suatu masalah dan saya takut dengan Allah Ta'ala. Apabila saya hadapi masalah dengan maksiat, saya hadapi dengan ketakwaan, saya takut kepada Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, Allah Ta'ala memberikan kemudahan, Allah Ta'ala memberikan rezeki dari daerah yang tidak disangka-sangka. Oh, mulai saat ini saya akan selalu menyerahkan segala urusan saya kepada Allah Ta'ala. Baik. Lalu setelah takwa, apa hasilnya? Keridhaan kepada Allah Ta'ala. Saya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Ini juga yang membawa pada tawakal nanti. Ridho pada Allah Ta'ala yang membawa tawakal. Hadis Nabi SAW, ada sebuah riwayat dari Tirmidzi, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ittaqil maharim, jauhilah segala yang diharamkan Allah Ta'ala. Takun a'badan nas, kamu menjadi orang yang paling menyembah Allah Ta'ala. Ittaqil maharim, takun a'badan nas, jauhilah semua yang diharamkan, kamu menjadi orang yang paling menyembah Allah Ta'ala. Yang kedua, wardha bima qasamallahu lak, takun aghnan nas, kamu ridhoi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Takun aghnan nas, kamu menjadi orang yang paling kaya. Nah, perhatikan sahabat Islam di sini. Beliau gabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan kepada putusannya. Antara takwa pada Allah Ta'ala dan ridha pada putusannya. Artinya seseorang itu mudah menjadi orang bertakwa apabila dia ridha akan segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain Nabi SAW bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruzuqa kafafan wa qad Allahu bima atah. Sungguh telah menang orang yang masuk Islam dan dia diberi rezeki kafaf, cukupnya. Dan wa qana Allah, dan dia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bima atahullah, dengan apa yang dia terima. Pertama dijadikan sebagai orang muslim, kedua diberi rezeki secukupnya, karena berbahaya kalau terlalu banyak, berbahaya. Dan Allah Ta'ala memberikan dia rasa cukup. Sudah, saya dengan segini sudah cukup. Artinya dia bahagia dengan segala yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah, kesimpulannya dari ayat 21 yang sudah kita baca, tundukkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu azabnya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.